Halo anak-anakku, kelas 10 MIPA, SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kita lanjutkan kembali materi. Hari ini kita membahas tentang perbandingan atau rasio trigonometri, ya. Apa itu trigonometri? Ya, trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku. Maksudnya, dengan hasil jumlah besar kedua sudut lancip sama dengan besar sudut siku-siku. Nah, tentu kalian sudah paham ya, sudut siku-siku itu berapa derajat? Iya, benar ya, 90 derajat. Ya, peranan untuk selain segitiga siku-siku juga ada. Sejak segitiga yang bukan siku-siku dapat dibagi menjadi dua segitiga siku-siku, banyak masalah yang dapat diatasi dengan penghitungan segitiga siku-siku. Karena itu, sebagian besar penggunaan trigonometri berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri ada 6 jenis, yaitu sinus disingkat sin, kosinus disingkat kos, tangen disingkat tan, kosekant disingkat kosek, sekant disingkat sek, kotangan disingkat kot. Ya, itu ada 6. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, ini segitiga siku-siku ya. Misalkan ini segitiga, kita buat dari sini A, B, C ya. Ya, dia siku-siku di A ya. Nah, kemudian di depan sudut A kita tulis A kecil, di depan sudut B kita tulis B kecil, di depan sudut C kita tulis C kecil ya. Nah, A, B, C kecil itu adalah mewakili panjang ya. Oke. Nah, kita misal tanya di sini di B, sudut B itu misalkan alfa ya. Nah, maka sin alfa itu sama dengan berapa ya? Sin alfa itu adalah panjang di depan sudut ya per sisi miring ya. Jadi hasilnya adalah B per A ya. Nah, jadi ingat, sinus adalah sisi depan sudut ya dibagi sisi miring ya. Nah, kemudian lawan dari atau kebalikan dari sinus adalah kosekant ya, kosekant alfa. Nah, kebalikannya yaitu A per B. Nah, kalau sin tadi, sin alfanya B per A, maka kosekant kebalikan dari sin itu adalah A per B. Ya. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari sudut C? Nah, sudut C misalkan kita berikan besar sudutnya beta. Ya. Nah, menurut kalian berarti sin beta itu sama dengan berapa per berapa? Ya, sisi depan. Nah, sisi depan sudut beta adalah C. Ya, per sisi miring A ya. C per A. Nah, sama lawan atau kebalikan dari sin lah kosekant. Karena di sini beta berarti kosekant beta sama dengan dibalik sinnya. C per A jadi A per C ya. Oke, itu sin dan kosekant. Ya, ingat, sin nah itu kebalikannya adalah kosekant. Kita lanjut. Nah, kita memiliki juga segitiga ABC ya. Siku-sikunya di A ya. Misalkan depan sudut AA, depan sudut BB, depan sudut C kecil ya. Kita misal sudut B itu alfa ya, sudut B itu alfa. Nah, ditanya cos alfa. Nah, cos alfa itu adalah tadi sisi depan, kalau sin sisi depan, kalau cos adalah sisi samping namanya ini ya, sisi samping sudut ya, sisi samping dibagi sisi miring ya. Jadi C per A ya. Jadi kosinus alfa itu sama dengan C per A.
Nah, lanjut. Nah, untuk kebalikan dari cos itu disebut dengan secant, ya. Kebalikan dari cosinus adalah secant. Jadi secant itu sama dengan, nah kalau cos tadi C per A, berarti secant sama dengan A per C, ya, alpha, ya, secant alpha. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari sudut C? Nah, sudut C misalkan kita ambil dia sebagai sudut besarnya beta, ya. Nah, di sini berarti cos beta itu sama dengan, nah ini beta, berarti sisi samping. Sisi sampingnya berarti B, ya. B per sisi miring A. Jadi B per A, ya. Nah, di sini sama, kebalikan dari cos adalah secant, berarti di sini secant beta. Nah, karena tadi cosnya B per A, jadi secantnya adalah A per B, ya. Itu untuk cosinus, ya. Nah, jadi kalau sin tadi sisi depan per sisi miring, kalau cos sisi samping per sisi miring, ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Sama, kita diberi segitiga siku-siku lagi A, B, C, ya. Nah, sudutnya siku-siku di A, depan sudut A kecil, depan sudut B kecil, depan sudut C kecil, ya. Kita misalkan sudut B adalah alfa. Nah, sama. Tan alfa, ya. Tan alfa itu adalah sama dengan, ya, sisi depan dibagi sisi samping, ya. Jadi B per C. Nah, kebalikan dari tan adalah kotangen, ya. Jadi tannya B per C, jadi kalau dibalik kotangen itu adalah C per B, ya. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari sudut C? Misalkan kita beri dia beta, ya, sudut beta. Nah, sama, ya, berarti tan beta itu sama dengan, ya, sisi depan, ya, C per sisi samping, C per B, ya, sesuai dengan kedudukan dari sudut itu sendiri, ya. Jadi kebalikan dari tan beta adalah cos beta, ya, kotangen beta. Jadi kalau tannya C per B, maka kotangennya B per C, tinggal dibalik, ya. Lebih jelasnya kita lihat contoh, ya. Contoh 1. Diberikan sebuah segitiga ABC dengan sudut siku-siku di C. Panjang BC sama dengan akar 3 dan panjang AB sama dengan 2. Sudut A sebesar alfa. Nilai cos alfa sama dengan titik-titik, ya. Nah, di sini sama, kita buat dulu segitiga, katanya ABC. Siku-sikunya di C, ya. Kita misalkan C di situ, ya, karena dia bilang siku-sikunya di C. Nah, kita buat aja A-nya di sini, B-nya di sini. Ya, katanya BC itu akar 3, ya. Terus AB ini berarti sisi miringnya 2. Nah, sudut A itu sebesar alfa katanya. Nah, sudut A alfa, ya. Ditanya cos alfa sama dengan berapa? Nah, di sini cos alfa itu adalah sisi samping dibagi sisi miring, ya. Nah, di sini sisi samping belum diketahui, ya. Kalian tentu tahu jika segitiga siku-siku diketahui dua sisinya, ya, maka kita menggunakan rumus, ya, Pitagoras, ya. Rumus Pitagoras. Itu rumusnya adalah sisi miring kuadrat, ya, sama dengan, ya, sisi pembentuk siku-sikunya kuadrat dijumlahkan, ya. AB kuadrat sisi miring sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu rumusnya. Nah, di sini kita masukkan AB-nya 2 kuadrat sama dengan AC mau kita cari ditambah akar 3 kuadrat. 2 kuadrat 4 sama dengan AC kuadrat tambah akar 3 kuadrat itu 3. Ya, jadi kalau akar dikuadratin hilang akarnya, ya, 3. Ya, kita balik, AC kuadrat tambah 3 sama dengan 4. Jadi AC kuadrat sama dengan 4 dikurang 3. Jadi AC kuadrat sama dengan 1. AC sama dengan, supaya kuadratnya hilang, maka bilangan di ruas kanan diakarkan. Akar 1. Jadi AC sama dengan 1. Didapatlah AC-nya 1.
Nah, di sini diperolehlah sudah ya bahwa cos alfa itu adalah AC per AB. AC sama dengan 1 per AB sama dengan 2. Jadi cos alfa sama dengan 1 per 2 ya. Oke, itu contoh pertama ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Diberikan sebuah segitiga ABC dengan sudut siku-siku di B dan tan A itu sama dengan akar 7 per 3. Nilai secant A sama dengan titik-titik. Ya, sama. Kita gambar dulu ya. Katanya siku-siku di B. Ya, kita misalkan C-nya di sini, A-nya di sini. Nah, di sini ditanya secant ya, secant A. Ya, secant A. Nah, tapi sebelumnya kita harus lihat dulu tan A. Tan A itu adalah sisi depan ya dibagi sisi samping ya dari sudut itu ya. Nah, di sini sisi depan. Nah, sedangkan tan A itu adalah akar 7 per 3. Ini artinya BC, sisi depan BC dibagi sisi samping AB. Nah, berarti di sini BC-nya akar 7, AB-nya 3 ya. Nah, ditanya secant A ya. Nah, secant A itu adalah kebalikan dari cos A ya. Nah, kalau cos A-nya sama dengan AB per AC, maka secant A itu kebalikannya AC per AB. Nah, sedangkan di sini AC kita belum tahu ya, maka seperti tadi dengan cara teorema Pythagoras ya. Ya, jadi dibalik ya, AB kalau cosnya AB per AC, maka secantnya AC per AB, tinggal dibalik. Ya, kita belum tahu panjang AC berapa ya. Nah, teorema Pythagoras ya. Nah, di sini sisi miring AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Jadi sisi miring itu adalah hasil dari penjumlahan sisi yang membentuk siku-siku itu ya. Nah, jadi di sini AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah akar 7 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 akar 7 kuadrat 7. Jadi AC kuadrat sama dengan 9 tambah 7 16. Jadi AC sama dengan akar 16. Jadi AC sama dengan 4. Dapatlah panjang AC-nya 4. Nah, sudah lengkaplah, maka kita dapat mencari nilai secant. Ya, secant A sama dengan 4 per 3. Ya, jadi itulah perbandingan trigonometri ya. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.